Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 879, itu saudaraku, kehilangan pedangnya. Pedang apa? Tianci dan pemimpin prajurit memandangi pedang yang jatuh di sebelah Ye Guan dengan rasa ingin tahu dan ragu. Ketika mereka melihat pedang itu, wajah prajurit itu tiba-tiba berubah. Dia melangkah maju dan datang ke sisi Ye Guan, lalu menatap pedang itu tanah. Matanya penuh keterkejutan. Ye Guan mengambil pedang King Xuan dan berkata sambil tersenyum, "Senior, apakah kamu tertarik dengan pedang ini?" Tanpa menunggu master prajurit berbicara, dia langsung menyerahkan pedang di tangannya kepada master prajurit dan berkata sambil tersenyum, "Senior, lihatlah." Master prajurit itu mengambil pedang King Xuan dengan sedikit gemetar. Saat dia menangkap pedang King Xuan, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan ada panas yang menyengat dan keserakahan yang tidak tahu malu di matanya, seperti seorang pria yang telah melajang selama beberapa dekade melihat seorang wanita cantik yang telanjang bulat. Sangat lapar dan haus, melihat adegan ini, Ye Guan tiba-tiba terkejut. Orang ini tidak akan merampoknya begitu saja, bukan? Setelah sekian lama, mata prajurit itu perlahan tertutup. Meski wajahnya kembali tenang, tangannya tidak bisa berhenti gemetar. Ye Guan bahkan lebih terkejut lagi. Pada saat ini, Tianci tiba-tiba datang, dan dia menjelaskan sambil tersenyum. Tuan Muda Ye mungkin tidak tahu bahwa dia disebut Tuan Prajurit, dan alasan mengapa dia disebut Tuan Prajurit memiliki banyak asal-usul. Sebenarnya, dia sama sekali bukan manusia. Ye Guan menoleh ke arah Tianci dan tertegun, "Bukan manusia." Tianzi mengangguk dan menjelaskan, tubuhnya adalah senjata pembunuh. Adapun senjata pembunuh macam apa itu? Saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa metode budidayanya sangat istimewa, yaitu melahap semua jenis senjata magis dan dewa yang dilahap. Semakin kuat senjatanya, semakin kuat dia. Tidak hanya itu, dia juga dapat memiliki keterampilan khusus dari senjata ajaib yang telah dia telan. Karena alasan inilah dia disebut Master of Arms. Melahap senjata ilahi, Ye Guan sangat terkejut saat mendengar ini. Pantas saja orang ini begitu bersemangat saat melihat pedang King Xuan. Jika orang ini menelan pedang King Xuan dan memiliki sifat khusus pedang King Xuan, bukankah itu bertentangan dengan surga? Tentu saja, kemungkinan besar orang ini tidak akan bisa menelan pedang King Xuan, dan itu akan lebih seperti ditelan oleh pedang King Xuan. Tianzi melirik pedang King Xuan di tangan master prajurit, dan terkejut. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa pedang ini luar biasa. Asal-usul Tuan Ye sungguh tak terduga. Pada saat ini, master prajurit tiba-tiba membuka matanya. Dia melirik pedang King Xuan di tangannya, tatapan rumit muncul di matanya, dan kemudian dia mengembalikan pedang itu ke Ye Guan. Ye Guan bercanda, "Saya pikir senior akan merampoknya." Pemimpin prajurit itu mengangguk dan berkata dengan jujur, "Saya sudah memikirkannya seperti itu." Ye Guan Xiao bertanya, "Apa yang membuat senior melepaskan ide ini?" Prajurit itu melirik ke arah Ye Guan, lalu berkata, "Aku pasti bisa membunuhmu, tapi aku pasti tidak bisa mengalahkan orang yang membuat pedang ini." Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Tianci di samping buru-buru keluar untuk memuluskan keadaan. Tidak ada orang yang tidak bisa melawan. Di dunia seni bela diri, perdamaian adalah hal yang paling penting. Perdamaian adalah hal yang paling penting. Ye Guan tertawa, menyingkirkan pedang King Xuan, dan kemudian berkata, "Kekuatanku rendah. Aku akan meminta dua senior untuk bimbingan lebih lanjut di masa depan." Melihat Ye Guan tiba-tiba menjadi rendah hati, Tianci dan prajurit itu sedikit terkejut. Dari saat mereka bertemu sampai sekarang, Tuan Ye berpura-pura menjadi keren secara sengaja atau tidak.
Sekarang dia tiba-tiba berhenti berpura-pura dan menjadi rendah hati, sedikit tidak nyaman dengan itu. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Saya akan menyirami pohon saya, dua senior, ikut saya." Setelah mengatakan itu, dia pergi. Tianzi dan prajurit itu mengerutkan kening, menyirami pohon itu. Prajurit itu berkata dengan suara yang dalam, "Saya khawatir orang ini mencoba untuk pamer." Tianzi, tidak lama setelah mereka berdua mengikuti Ye Guan, mereka melihat pohon kuno yang menjulang tinggi. Ketika mereka melihat pohon kuno itu, ekspresi Tianzi dan prajurit itu tiba-tiba menjadi serius kembali. Keduanya memiliki penglihatan yang baik, sehingga dengan sendirinya mereka dapat melihat betapa luar biasa pohon ini. Ketika mereka melihat buah roh Dao di pohon, kedua mata mereka menyusut karena terkejut. Ye Guan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan karakter kuno terbang ke tangannya. Itu adalah karakter kuno suku Sui. Pohon abadi ini lahir dari karakter kuno suku Sui. Ye Guan menemukan bahwa karakter kuno ini dapat dipisahkan dari pohon abadi. Dengan kata lain, selama dia memiliki cukup pembuluh darah leluhur, dia dapat menanam pohon abadi yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, hal itu masih sangat sulit baginya saat ini. Pembuluh darah leluhur masih sangat berharga. Saya hanya dapat melihat apakah saya dapat menemukan seorang pemula untuk diajak berhubungan seks di masa depan. Kata suci suku air, saat ini, Naci tiba-tiba berkata dengan ngeri. Ye Guan tiba-tiba sedikit terkejut. Dia menoleh ke arah Tianzi, "Apakah kamu tahu suku air?" Wajah Tianzi penuh ketidakpercayaan. "Tuan Muda Ye, mengapa Anda memiliki karakter suci suku Sui? Apakah Anda dari suku Sui?" Sebelum Ye Guan berbicara, Tianzi berkata lagi, pantas saja kamu begitu menantang. Tak heran kamu memiliki begitu banyak benda ketuhanan. Ternyata kamu berasal dari suku air, peradaban kosmik tingkat kelima. Kamu Guan, peradaban kosmik tingkat 5. Pemimpin prajurit itu melirik Ye Guan, lalu menatap Tianzi. "Siapa suku air ini?" Ekspresi Tianzi rumit. Salah satu dari 9 suku Zhou pernah menjadi peradaban kosmik tingkat kelima. Kemudian, mereka dikalahkan dalam pertempuran dengan peradaban Tianxing, yang menyebabkan kemunduran peradaban dan akhirnya harus memindahkan seluruh keluarga. Saat itu, saya masih disukai oleh mereka. Tetapi, kemudian mereka pindah lagi, dan saya kehilangan kontak dengan mereka. Saya tidak pernah menyangka bahwa sekarang saya akan bertemu dengan keturunan suku Sui. Berbicara tentang ini, dia memandang Ye Guan. Tuan Muda Ye adalah pewaris suku Sui. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Tidak." Tianzi sedikit mengernyit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Apakah kamu, pendeta kecil dari suku air?" Pendeta, di suku Sui. Orang yang memiliki kekuasaan paling besar bukanlah pemimpin klan, melainkan pendeta tinggi. Jika ada pendeta tinggi, tentu akan ada pendeta yang lebih kecil. Pendeta kecil suku air berarti dia akan menjadi penguasa suku air yang sebenarnya di masa depan. Semakin Tianzi memikirkannya, semakin dia merasa itu benar. Jika tidak, Tuan Ye tidak akan memiliki begitu banyak benda ilahi yang menantang surga. Ye Guan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan 2 kursi muncul di belakang mereka, sementara dia duduk di atas batu di samping mereka. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kalian berdua, silakan duduk." Tianzi dan prajurit itu saling memandang lalu duduk. Ye Guan langsung ke pokok permasalahan. "Aku ingin membunuh penguasa ke-8 istana jahat." Baik Tianzi maupun pemimpin militer terdiam. Mereka tidak dapat menerima kata-kata ini. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan dari pohon Dao abadi,
Dua buah roh Dao jatuh lurus ke bawah, dan akhirnya mendarat dengan kuat di depan Tianqi dan master prajurit. Melihat pemandangan ini, kelopak mata Tianqi dan prajurit itu bergerak-gerak, dan mereka tidak bisa menahan diri. Tianzi hendak mengambil buah itu secara tidak sadar. Tetapi kali ini, Ye Guan berkata lagi, setelah menghancurkan istana ke-8 dari jalan jahat, kedua buah roh Dao ini akan menjadi milik dua tempat. Tangan penguasa segera ditarik kembali, aliansi jahat. Ini bukanlah kekuatan yang sederhana. Belum ada yang tahu betapa menakutkannya kekuatan ini. Tapi yang pasti kekuatan ini sangat kuat. Sebab dan akibat ini terlalu besar, kamu memandang mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, hanya perlu seperempat jam bagi kalian berdua untuk memikirkannya. Setengah jam, pemimpin tentara itu tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ye, apakah Anda bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan? Ye Guan mengangguk. Tentu saja, prajurit itu berkata, baiklah, saya bersedia membantu Tuan Ye menghancurkan istana ke-8. Mendengar ini, kelopak mata Tianqi bergerak-gerak ke samping. Panglima prajurit, kamu. Prajurit itu menggelengkan kepalanya. Kamu menginginkan keuntungan tetapi tidak ingin mempertaruhkan nyawamu. Bagaimana bisa ada kebenaran seperti itu di dunia ini? Saya tidak meminta banyak. Setelah saya menyelesaikan pekerjaan ini dan mendapatkan buah ini, saya akan berhenti, bersembunyi, dan berkonsentrasi pada kultivasi. Bertahun-tahun kemudian, saya akan pergi ke surga lagi. Tianzi menoleh untuk melihat buah roh Dao di depannya dan tetap diam. Nilai buah roh Dao ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan kristal abadi. Dapat dikatakan bahwa selama dia mengambil buah roh Dao ini, umur dan kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Tapi itulah liga kejahatan, kekuatan ini benar-benar bukan lelucon. Ye Guan tersenyum dan berkata, aliansi jahat memang tidak sederhana. Wajar jika senior merasa takut. Saya tidak akan memaksanya. Bahkan jika senior tidak setuju untuk membantu, kita tetap bisa berteman. Bisnis tidak bisa dilakukan tanpa kebenaran. Tianqi berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Ye, hancurkan saja aula ke-8 dari aula jalan jahat. Ye Guan mengangguk. Ya, Tianzi mengertakkan gigi dan berkata, selesai. Ye Guan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Selamat datang kalian berdua bergabung dengan kami. Tianzi berkata, berapa banyak orang di dalam kita? Ye Guan berpikir sejenak dan hendak berbicara ketika Tianzi berkata lagi, Tuan Muda Ye, tolong katakan yang sebenarnya. Ye Guan Dao, saya sendiri, ditambah alam Dao, dan beberapa teman, dan sekarang termasuk Anda, saya memperkirakan ada sekitar 10 orang alam Dao. Tentu saja, saya masih memiliki kartu truf dan cadangan. Tianzi berkata dengan suara yang dalam, tidak cukup, jauh dari cukup, sejauh yang saya tahu, penguasa 9 aula juga. Ye Guan Dao, itu saudaraku. Tianqi dan pemimpin militer keduanya tercengang. Tianqi menatap Ye Guan. Apakah penguasa ke-9 dari istana jalan jahat adalah saudaramu? Ye Guan mengangguk. Ya, kamu harus tahu bahwa dia datang ke Dazu belum lama ini. Apakah menurutmu dia datang untuk membunuhku? Tidak, dia datang mengunjungiku. Li Han, Tianqi dan prajurit itu saling memandang. Tianqi ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan Muda Ye, kami berdua adalah orang jujur dan tidak punya banyak ide. Anda tidak boleh menipu kami berdua. Bagaimanapun, ini masalah hidup dan mati. Ye Guan tersenyum dan berkata, dua senior, saya adalah seorang kultivator pedang. Kalian semua harusnya tahu karakter seperti apa yang dimiliki seorang kultivator pedang, bukan? Tianqi dan pemimpin militer memilih diam pada saat bersamaan. Jika itu adalah pembudidaya pedang lainnya, mereka tentu akan mempercayainya.
Bagaimanapun, pembudidaya pedang semuanya memberontak dan lebih memilih patah daripada membungkuk. Menipu orang, itu lebih buruk daripada membunuh mereka. Tapi mereka benar-benar tidak percaya Tuan Muda Ye di depan mereka ini. Ye Guan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan bola kristal tiba-tiba muncul di tangannya. Di bawah desakannya, pemandangan tiba-tiba muncul di bola kristal, persis seperti pemandangan ketika dia bersentuhan dengan Lihan. Tetapi tidak ada suara. Keduanya mengobrol dengan baik, dan pada akhirnya, Master Aula ke-9 secara pribadi memberi Ye Guan sepotong baju besi harta karun. Melihat pemandangan ini, ekspresi keduanya berubah. Astaga, dia benar-benar penguasa Aula ke-9 jalan jahat. Sebenarnya ada orang dari Tuan Ye di istana jahat ini. Memalukan, Ye Guan menyingkirkan bola kristal itu dan berkata dengan serius, "Kalian berdua, Saudara Li ini adalah orang yang saya tempatkan di aliansi jahat. Hanya Anda yang tahu identitas aslinya. Anda harus merahasiakannya untuk saya." Tianqi tiba-tiba berdiri dan bergegas menuju Ye Guan. Dia meraih tangan Ye Guan dan berkata dengan serius, "Tuan Muda Ye, ayah saya juga berada di alam Tao. Bisakah Anda memberinya kesempatan bekerja untuk Anda?" "Tentara, terima kasih. Pemimpin bos besar lainnya pada hari saya menjadi dewa. Ditambah lebih banyak pembaruan. Terima kasih." Bai Shoufang menyesal membaca Qi, Yu Xinchen, dan teman-teman lainnya atas imbalan mereka, serta diam yang tak terhitung jumlahnya penghargaan dan suara pembaca. "Terima kasih atas dukungan Anda." 4 pembaruan hari ini, babak 880, hancurkan dengan lambaian tanganmu. Ye Guan dengan tenang menarik tangannya, lalu berkata, "Yang mulia, apakah dia juga berada di alam Tao?" Tianzi mengangguk. "Tepat sekali." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tentu saja sama-sama." Tianqi berhenti bicara. "Ye Guandao, jangan khawatir. 1 kristal abadi, ditambah 1 buah roh Tao." Tianzi sangat gembira. "Terima kasih, Tuan Ye." Dia masih sedikit ragu pada awalnya. Tapi setelah melihat Ye Guan mengeluarkan perekam kristal, dia tidak lagi khawatir. Astaga, bahkan penguasa Aula ke-9 dari aliansi jahat adalah milik Tuan Muda Ye. Bagaimana dia bisa kalah dalam pertempuran ini? Bagaimana cara kalah? Anda bisa menang dengan mata tertutup. Tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Tianzi berkata lagi, "Tuan Ye, saya juga kenal beberapa orang tua. Saya bisa memicu pemberontakan." "Oh tidak, itu untuk memenangkan." Mendengar ini, Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ini adalah hal yang baik. Pergilah dan menangkan dia. Tentu saja, selama alam Dao terbuka, dan saya akan menemukan Master Aula ke-8 dalam 3 hari. Jadi kamu harus cepat." Tianzi mengangguk. "Oke." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Ye Guan menoleh untuk melihat pemimpin prajurit itu. Prajurit itu ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, "Saya selalu sendirian dan hanya mengenal sedikit orang." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Senior akan tinggal di menara kecilku untuk berlatih. Dalam 3 hari, kita akan mencari Master Aula ke-8 dari Aula Jalan Jahat." Prajurit itu mengangguk. "Oke, berbicara tentang ini." Dia ragu untuk berbicara. "Ye Guandao, tapi apa masalahnya?" Prajurit itu mengangguk, lalu berkata, "Tuan Ye, saya ingin bertanya, orang yang membuat pedang ini, memiliki kekuatan yang telah melampaui peradaban kosmik tingkat ke-5. Ye Guan sedikit terkejut. "Mengapa kamu bertanya?" Prajurit itu berkata dengan suara yang dalam, "Sejujurnya, saya adalah senjata. Jadi saya sangat menyadari teror pedang Tuan Ye. Jika prediksi saya benar, Tuan Ye masih belum dapat mengerahkan kekuatan pedang ini sepenuhnya." Ye Guan mengangguk. "Ya,
sedikit kerumitan muncul di mata prajurit itu. Pedang ini adalah pedang terkuat yang pernah saya lihat. Ye Guan sedikit penasaran, senjata macam apa kamu? Prajurit itu ragu-ragu. Ye Guan tersenyum dan berkata, itu lancang. Prajurit itu menggelengkan kepalanya, itu tidak benar. Hanya saja aku belum muncul dalam wujud asliku selama bertahun-tahun. Namun, kali ini Tuan Muda Ye akan bertarung dengan aliansi jahat, dan Tuan Muda Ye akan mampu untuk melihatnya dengan matanya sendiri. Ye Guan tersenyum dan berkata, senior mengatakan itu, saya agak menantikannya. Prajurit itu tersenyum tipis. Saya tiba-tiba teringat bahwa saya mengenal seseorang, tetapi saya tidak tahu apakah dia bersedia datang. Saya akan bertanya. Ye Guan mengangguk. Oke, prajurit itu berdiri dan pergi. Di tempat, Ye Guan mengangkat kepalanya dan melirik buah roh Dao, dan berkata dengan lembut, Tuan Ta, saya baru menyadari sekarang bahwa orang-orang kuat di alam Dao sangat kekurangan uang. Xiao Ta berkata, apakah kamu benar-benar ingin menghancurkan istana Evil Dao? Ye Guan mengangguk. Ya, Xiao Ta berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan ini tidak sesederhana kelihatannya. Ye Guan tersenyum dan berkata, saya tahu, masalahnya adalah jika saya tidak menemui mereka sekarang, mereka akan mendatangi saya. Dalam hal ini, saya memilih untuk menyerang terlebih dahulu. Xiao Ta berkata, ya, Ye Guan Dao, saya masih memiliki lebih dari 4.000 pembuluh darah leluhur, dan saya ingin menanam pohon abadi lainnya. Saat ini, ia hanya memiliki pohon peri, dan kemudian ia menemukan bahwa pohon peri ini hanya akan berbuah selama 100 tahun, tentu saja mengacu pada waktu di menara. Hanya ada 15 buah roh Dao sekarang, masih ada sedikit yang hilang. Buah roh Dao sangat menarik bagi mereka yang kuat di alam pembukaan Dao. Jika ada lebih banyak, dia bisa memenangkan lebih banyak orang kuat di alam pembukaan Dao. Selain itu, ia juga dapat melatih lebih banyak pakar top. Saat ini, dia tiba-tiba sangat merindukan Xiao Bai. Jika Xiao Bai ada di sini, dia bisa berhubungan seks gratis. Xiao Ta berkata, kamu memiliki banyak pembuluh darah leluhur sekarang. Kamu memang dapat membuat pohon abadi yang lain. Namun, kamu masih harus meninggalkan beberapa pembuluh darah leluhur. Bagaimanapun, alam semesta Guangxuan membutuhkan pembuluh darah leluhur. Ye Guan mengangguk. Aku tahu, selama ini, dia telah menyeret Zhou Fan untuk mengirim 1.000 pembuluh darah leluhur kembali ke Akademi Guangxuan, tentu saja kenalan Jia. Sekarang dia masih memiliki 3.000 pembuluh darah leluhur di tubuhnya. Menanam pohon abadi akan membutuhkan sekitar 1.500 pembuluh darah leluhur, dan masih ada beberapa yang tersisa. Setelah pohon abadi ditanam, masih membutuhkan energi spiritual urat leluhur untuk menghangatkan dan memeliharanya. Bisa dikatakan sangat mahal dan kebanyakan orang tidak mampu membelinya. Lakukan saja, Ye Guan langsung mengeluarkan karakter suci suku kuno tersebut, dan kemudian menemukan sebuah pulau yang luas. Tanam pohon di antara bintang-bintang. Pemimpin militer dan Tianqi berjalan bersama, dan tujuan mereka adalah wilayah Dengtian. Pemimpin prajurit itu tiba-tiba berkata, apakah Anda benar-benar percaya bahwa Tuan Muda Ye berasal dari suku air? Tianzi berkata dengan tenang, saya tidak percaya. Prajurit itu sedikit mengernyit, kalau begitu kamu. Prajurit itu melirik penguasa surgawi dan berkata, itulah mengapa ini menakutkan. Pemimpin tentara itu bingung, mengapa? Tianqi menghela nafas dengan suara rendah. Anda belum pernah berhubungan dengan alam semesta beradab tingkat kelima. Izinkan saya memberitahu Anda. Mereka yang tinggal di alam semesta beradab tingkat kelima memandang orang-orang dengan peradaban di bawah tingkat 5,
sama seperti kita melihat pada orang biasa di dunia sekuler yang tidak memiliki kultivasi. Apakah Anda menghargai orang biasa? Prajurit itu menggelengkan kepalanya. Tianzi melanjutkan, pernahkah Anda melihat karakter suci itu? Itu adalah harta paling berharga dari suku Sui, dan patuh kepada Tuan Muda Ye itu, tanpa ada niat untuk melawan. Saya kira itu sama dengan bunga langit, hanya saja seperti Singwo, kemungkinan besar dia ditekan. Bahkan jika dia tidak ditekan, dia pasti melihat sesuatu yang buruk, jadi dia sangat patuh. Prajurit itu berkata dengan sungguh-sungguh, orang yang membuat pedang. Tianzi mengangguk, saya secara konservatif memperkirakan bahwa pendekar pedang wanita di belakang Tuan Ye setidaknya adalah ahli peradaban tingkat 5, atau bahkan. Pada titik ini, dia berhenti bicara. Meskipun ia berada di alam Kaidao, baginya, peradaban tingkat kelima berada di luar pengetahuannya. Adapun apakah ada peradaban di atas tingkat 5? Dia bahkan tidak bisa memikirkannya. Setelah mendengar kata-kata Tianzi, ekspresi master prajurit itu berangsur-angsur menjadi serius. Tianzi melanjutkan, Tuan Muda Ye ini membawa kami ke menara kecil dan mengeluarkan benda-benda ajaib itu. Sepertinya dia sedang pamer. Tapi sebenarnya, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, apakah dia sedang pamer? Tidak, itu benar. Luar biasa. Prajurit itu mengangguk sedikit. Benar, Tianzi berkata lagi, tentu saja, aliansi jahat juga sangat kuat. Tapi kali ini, saya mendukung Tuan Ye. Pemimpin prajurit itu berkata dengan sungguh-sungguh, aliansi jahat juga tidak sederhana. Tianzi mengangguk, di jalan, setiap pilihan bergantung pada berkah dan kemalangan. Jika kita ingin melangkah lebih jauh, tidak mungkin untuk bertahan hidup. Kita harus bertaruh. Kali ini, kita akan melihat siapa orang paling kuat di belakang Tuan Ye. Sial, aliansi jahat yang tak terduga masih mengagumkan. Mata prajurit itu sedikit menyipit. Taruhan, Tianzi tertawa, dan keduanya menghilang dari tempat kejadian. Di pegunungan yang tidak diketahui, sesosok mendarat di depan gerbang gunung, dan Tianzi lah yang datang. Tianzi langsung melambaikan lengan bajunya, ledakan. Gerbang gunung hancur, apa yang akan kamu lakukan dengan penguasa surgawi? Suara marah tiba-tiba terdengar dari dalam gunung. Tianzi tertawa dan berkata, Tuan Gang, cepatlah keluar. Sesuatu yang baik akan terjadi, hal yang besar akan terjadi. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria parubaya kekar bergegas ke depan Tianzi, dan momentumnya yang kuat langsung mengguncang pegunungan di sekitarnya menjadi bubuk. Penguasa melambaikan lengan bajunya, dan debu yang tak terhitung jumlahnya tertiup angin. Pria parubaya itu menatap ke arah penggaris dan berkata dengan marah, hal yang bagus, maukah Anda datang kepada saya jika ada hal yang baik? Tianzi tersenyum dan berkata, ini benar-benar hal yang bagus. Saya datang kepada Anda kali ini karena saya ingin memperkenalkan Anda pada suatu pekerjaan. Pria parubaya itu sedikit mengernyit, pekerjaan apa? Tianzi mendekati pria parubaya itu dan berkata dengan serius, aliansi Dao jahat. Rumput, pria parubaya itu mengangkat tangannya dan meninju. Kekuatan pukulannya seperti guntur, dan dalam sekejap penguasa langit didorong mundur ribuan kaki jauhnya. Pria parubaya itu berkata dengan marah, monster tua Tianzi, menurutmu apakah aku tidak mati cukup cepat? Tianzi tidak berbicara, tetapi membuka telapak tangannya, dan kristal abadi muncul di tangannya. Melihat kristal abadi, alis tebal pria parubaya itu mengerutkan kening dalam-dalam. Tianzi maju selangkah, mendatangi pria parubaya itu, dan kemudian berkata, setelah menyelesaikan pesanan ini, Anda tidak hanya akan memiliki kristal abadi, tetapi juga buah roh Dao. Itu adalah benda suci tingkat kelima akuarium yang beradab,
yang dapat sangat meningkatkan budidaya kami, terutama untuk jenis budidaya fisik Anda. Itu hanyalah hal yang ilahi. Pria parubaya itu berkata langsung, siapa yang ingin menghancurkan aliansi jahat? Tianzi menjelaskan keseluruhan cerita Ye Guan. Setelah mendengarkan kata-kata Tianzi, pria parubaya itu kembali mengernyit dalam-dalam. Tianzi berkata dengan serius, apakah kamu percaya padaku? Pria parubaya itu langsung berkata, saya tidak percaya. Rumput, ekspresi Tianzi membeku. Pria parubaya itu melirik penguasa surgawi dan berkata, sejauh yang saya tahu, aliansi jahat telah mengeluarkan perintah buronan untuk menangkap Tuan Ye demi 100 kristal abadi. Banyak dari kita telah bergegas ke sana. Tianzi berkata, apakah Anda percaya apa yang dikatakan aliansi jalan jahat? Jika Anda benar-benar membunuh Tuan Ye, apakah Anda akan mendapatkan 100 kristal abadi dari aliansi jalan jahat? Jika mereka tidak memberikannya kepada Anda, apakah Anda akan menggigitnya 2 kali? Pria parubaya itu terdiam. Tianzi melanjutkan, tetapi Tuan Ye berbeda. Dia memberikan kristal abadi ketika kita bertemu. Saya beritahu Anda, Tuan Ye memiliki tambang kristal abadi di rumahnya. Pria parubaya itu memandang Tianzi dengan ekspresi terharu, kristal abadi milikku. Tianzi berkata dengan serius, ya. Pria parubaya itu berkata dengan suara yang dalam, apakah Anda yakin keluarganya memiliki tambang kristal abadi? Tianzi sedikit tidak puas. Tuan Gang, pertanyaan Anda tidak ada artinya. Apakah masuk akal jika saya berbohong kepada Anda? Pria parubaya itu mengerutkan kening sambil berpikir. Aliansi jahat, dia juga takut dengan kekuatan ini. Tianzi berkata lagi, aliansi jahat memang tidak sederhana. Tapi lalu kenapa? Coba pikirkan. Seseorang yang dapat dengan mudah mengambil kristal abadi dan memberikannya, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Meskipun Tuan Ye tidak mengatakannya jelas sekali. Tapi saya sudah menebak bahwa dia pasti berasal dari peradaban kosmik tingkat kelima. Terlebih lagi, kali ini kita akan menghancurkan semua orang di aliansi jahat. Atau kita hanya akan membunuh Tuan Istana ke-8. Pria parubaya itu terdiam. Tianzi melanjutkan, Anda tahu Master Prajurit, kan? Pria parubaya itu sedikit terkejut. Pemimpin prajurit juga menyerah padanya. Tianzi tersenyum dan berkata, untuk mencari perlindungan, dia sekarang secara langsung mengakui Tuan Ye sebagai tuannya. Apa? Pria parubaya itu bertanya dengan kaget, mengakui masternya secara langsung. Tianzi mengangguk dan berkata dengan serius, iya. Pria parubaya itu sangat terkejut. Dia tahu bahwa tuan prajurit ini bukanlah manusia, tetapi sebuah senjata. Dia memiliki temperamen yang sangat arogan. Melihat gerakan Gang, Tianzi terus menyerang selagi setrika masih panas. Saudaraku, kekayaan dan kehormatan dapat dicapai dalam satu gerakan. Pria parubaya itu masih sedikit khawatir. Tapi aliansi jahat ini, Tianzi langsung melambaikan tangannya dengan jijik di wajahnya. Aliansi Dao jahat, mereka hanyalah ayam dan anjing. Mereka akan dihancurkan dengan lambaian tangan. Bersambung.